Halo semua, balik lagi di channel Bakamarimo. Sebelum pembahasan dimulai, silahkan kalian subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info teori seputar One Piece. Seperti yang kalian tahu, Zoro merupakan kru pertama dan juga orang terkuat kedua dalam bajak laut topi jerami. Setidaknya, hingga Jinbe masuk dan membuat ranking kekuatan bajak laut topi jerami jadi lebih menarik. Jadi hari ini aku mau ngebahas 15 fakta tentang Zoro di One Piece yang mungkin belum kalian ketahui. Namun perlu diingat, daftar yang kami sebutkan hanya sebuah opini berdasarkan dari beberapa fakta dan informasi yang sudah kami kumpulkan. 1. Nama Zoro diambil dari bajak laut sungguhan. Fakta Zoro yang pertama ini mungkin akan mengejutkan kalian. Zoro merupakan satu-satunya kru bajak laut topi jerami yang memiliki nama dari bajak laut sungguhan pada zaman dahulu. Oda Sensei sendiri terinspirasi dari bajak laut yang terkenal kejam dan mengerikan. Nama Roronoa sendiri diambil dari bajak laut yang bernama Francois El Olonais yang merupakan bajak laut di area Karibia terkejam dan mengerikan pada masanya. El Olonais sendiri dalam bahasa Jepang dibaca Roronoa. Yang kedua, makanan favoritnya adalah nasi atau onigiri. Tentu saja, setiap karakter memiliki makanan favoritnya masing-masing. Makanan yang paling disukai Zoro adalah nasi. Selain itu, ia juga senang memakan daging monster atau apapun yang enak bila dimakan sambil minum sake. Hal ini tercermin dari salah satu jurus andalan Zoro, yakni onigiri. Onigiri memang diartikan sebagai penebas iblis. Namun, itu juga adalah nama dari makanan nasi dari Jepang. Selain makan, minuman yang paling disenangi Zoro adalah sake. Sebelum time skip, sejak kekalahannya dari Mihawk, rutinitas Zoro bahkan terasa hanya latihan panjang, makan, minum sake, lalu tidur. Yang ketiga, awalnya Zoro direncanakan menjadi anak buahnya Buggy. Pada urutan kali ini, tahukah kamu kalau tadinya Zoro dirancang Oda sebagai anak buahnya Buggy? Dalam wawancara dengan Oda yang tercatat pada komik volume ketiga, Zoro awalnya merupakan salah satu pengawal dari bajak lautnya Buggy. Sebelumnya, bajak laut Buggy pada awalnya merupakan bajak laut yang bersistem keluarga, yang juga membuat Zoro menjadi kakak tertua di antara para pengawal. Namun, pada akhirnya Zoro di manga dan anime sama sekali tak memiliki keterikatan dengan bajak lautnya Buggy. Yang keempat, Wado Ichimonji dan Susui merupakan pedang favoritnya Zoro. Jika kalian merupakan penggemarnya One Piece, pasti kalian kenal dengan pedang gagang putih yang selalu dibawa oleh Zoro dan juga merupakan pedang warisan dari Kuina. Ya, pedang ini adalah Wado Ichimonji dan pedang kesayangannya Zoro. Sejak pertama kali One Piece dibuat hingga sekarang, pedang Zoro yang berhasil bertahan hingga saat ini adalah Wado Ichimonji, yang juga merupakan salah satu dari 21 Saijo Owazamono. Pedang ini bahkan mampu bertahan saat beradu dengan Yoru miliknya Mihawk. Saat berduel dengan Mihawk, dua pedang milik Zoro hancur pada saat itu. Tapi tidak demikian dengan pedangnya Wado Ichimonji. Selain itu, Zoro juga selalu mengambil pedang ini saat bertarung. Wado Ichimonji yang paling sering ia pakai. Bahkan, bila ia menggunakan jurus yang hanya menggunakan satu pedang saja, maka Wado Ichimonji lah yang akan ia pilih untuk mengeksekusinya. Wado Ichimonji juga merupakan pedang yang selalu ia gigit saat menggunakan teknik Santoryu. Namun sebelum time skip, Zoro mendapatkan pedang baru yaitu Susui. Pedang ini ia dapatkan saat berduel dengan Ryuma yang telah diubah Moria pada mode zombie. Zoro berhasil mengalahkan Ryuma dan mendapatkan Susui. Tapi setelah time skip, Zoro lebih suka memakai Susui. Ia jadi sering menggunakan pedang ini untuk bertarung jurus satu pedang. Yang kelima, memiliki luka di wajah dan dada sama seperti Luffy. Zoro dan Luffy memiliki bekas luka yang hampir sama di area wajah dan perut mereka. Untuk Luffy, luka di wajahnya adalah bekas goresan yang ia buat saat kecil ketika bersama Shanks. Lalu luka di dadanya Luffy kabarnya adalah bekas serangan dari Akainu di Marineford. Sementara itu, Zoro memiliki bekas luka yang panjang di dadanya akibat tebasan pedang Yoru miliknya Mihawk. Kemudian, setelah muncul lagi setelah time skip,
Ia memiliki bekas luka di bagian mata. Bekas lukanya tersebut ia dapat saat berlatih dengan Mihawk. Hingga sekarang bekas luka itu tak terbuka lagi. Yang keenam, Zoro tidak pernah memanggil namanya Sanji. Tentu saja kalian sering melihat Zoro dan Sanji selalu bertengkar hanya karena hal sepele. Mereka berdua juga sering saling menghina satu sama lain. Zoro selalu mengganggu Sanji dengan menyebut Koki Mesum, sedangkan Sanji sering mengganggu Zoro dengan menyebut Marimo, yang berarti kepala lumut, sama seperti nama channel ini. Tapi tahukah kalian bahwa selama 20 tahun lebih komik One Piece berjalan tidak pernah sekalipun Zoro menyebut nama Sanji? Ya, itulah yang terjadi sejauh ini. Kita lihat saja apakah ini akan berlanjut hingga One Piece tamat, ataukah akan ada momen serius yang memaksa Zoro memanggil nama Sanji. Yang ketujuh, Zoro pernah membunuh naga seperti Ryuma. Selain Ryuma, Zoro juga merupakan tokoh di One Piece yang diketahui sudah membunuh naga. Jika kalian bingung kapan Zoro membunuh naga, kalian bisa nonton atau membaca ulang Art Punk Hazard. Pada saat Luffy, Zoro, Robin, dan Usopp memasuki pulau terlarang ini, mereka bertemu dengan hewan legenda, yaitu seekor naga. Setelah bekerja sama untuk membunuh naga ini, Zoro mendapatkan tebasan terakhir yang membuatnya menjadi orang yang membunuh naga tersebut. Walaupun itu memang naga buatannya Punk Hazard sih. Jadi mungkin kekuatannya tidak sedahsyat yang dikalahkan Ryuma dulu. Tapi tetap saja itu prestasi tersendiri. Yang kedelapan, Luffy sudah mengincar Zoro sejak sebelum mereka bertemu. Luffy selalu mengundang anggota krunya setelah bertemu dengan mereka. Tapi sewaktu Luffy masih sendiri bersama dengan Koby, Luffy sudah memutuskan untuk mengundang Zoro hanya karena mendengar dia hebat. Keinginan Luffy untuk mengundang Zoro menjadi anggotanya bertambah. Setelah mendengar Zoro merupakan orang yang baik. Hal itu terjadi bahkan sebelum Luffy bertemu dengan Zoro. Keputusan ini terbukti tepat, karena Zoro merupakan anak buahnya yang paling loyal. Zoro bahkan bersedia menerima seluruh luka yang diderita Luffy di Tail Bug agar Kuma tidak menangkap kaptennya. Zoro juga tak mengharapkan pamrih sedikitpun atas pengorbanannya, karena ia tak menyampaikannya ke siapapun. Yang kesembilan, Zoro senantiasa menjadi karakter topi jerami terfavorit kedua, hanya kalah dari Luffy. Dalam polling karakter favorit untuk serial One Piece di antara kru topi jerami, Zoro selalu berada di urutan kedua setelah Luffy. Dalam 6 polling, Zoro juga 5 kali jadi karakter kedua terfavorit di seluruh manga One Piece. Dia hanya pernah dilampaui sekali, di polling kelima oleh Trafalgar Law. Yang ke-10, pertarungan dengan Kuina membuatnya menapaki jalan ini. Pada awal masuk dojo, Zoro terlihat berhasil mengalahkan beberapa murid di sana dengan menggunakan banyak pedang sekaligus. Ia percaya bahwa semakin banyak pedang semakin kuat pula dalam bertarung. Tetapi, semua itu berubah ketika dikalahkan oleh Kuinai, yang hanya menggunakan satu pedang saja. Setelah dikalahkan Kuinai dan diberitahu bahwa banyak pedang tidak membuat orang menjadi kuat, Zoro mulai berlatih menggunakan 2 pedang saja. Ia pun mencoba mengalahkan Kuinai dengan 2 pedang itu. Setelah Kuinai meninggal, Zoro meminta kepada gurunya untuk memberikan pedang milik Kuinai. Semenjak itulah Zoro melatih gaya Santoryu miliknya hingga sekarang ini. Yang ke-11, Zoro berasal dari desa Shimotsuki. Apakah kalian pernah melihat simbol di dada Koshiro sang guru Zoro? Pedang bersilang itu adalah simbol klan Shimotsuki di Wano. Nama desa Zoro sendiri adalah Shimotsuki. Di desa itu, Shimotsuki Kozaburo yang legendaris pernah tinggal. Kalau kamu tidak tahu, Kozaburo adalah orang yang menciptakan Wado Ichimonji. Yang ke-12, Zoro sering berganti pedang. Zoro sudah beberapa kali mengganti pedangnya sebelum ini. 2 pedangnya Zoro yang tanpa nama hancur setelah melawan Mihawk. Lalu, di Lockton, dia memperolehkan Yubashiri dan Sandai Kitetsu. Yubashiri lalu hancur di akhir Enies Lobby. Sebagai gantinya, Zoro memperoleh Susui. Susui ternyata diminta kembali oleh penduduk Wano. Sebagai gantinya, Kozuki Hiyori menyerahkan pedang Enma kepada Zoro. Sejak video ini dibuat, pedang Zoro terdiri dari Sandai Kitetsu, Wado Ichimonji, dan Enma. Yang ke-13, di alur Wano, bounty-nya tertinggal dari Sanji dan Jinbe. Biasanya, Zoro memiliki bounty nomor 2 di bajak laut topi jerami. Namun karena ia tidak ikut ke Whole Cake Island, bounty-nya disalip oleh Sanji.
Ketika Jinbe gabung, Jinbe pun menyalip Zoro dan Sanji dari segi bounty. Bounty Zoro sendiri di alur Wano ada di angka 320 juta berry. Yang ke-14, Zoro ahli dalam Kenbunsoku dan Busoshoku. Untuk Busoshoku, Zoro begitu ahli hingga ia bisa melampaui pertahanan haki sosok seperti Pika. Sepertinya, tidak banyak orang yang bisa melampaui Zoro dari segi kekuatan tekad. Kenbunsoku haki Zoro kurang disorot, namun ia memilikinya. Ia bisa mengantisipasi tembakan anak panah mendadak dan merasakan keberadaan musuh. Yang ke-15, Zoro mengarahkan Hoshoku haki saat melawan Kaido. Saat melawan Kaido di Onigashima, Zoro berhasil menorehkan tebasan yang menurut Kaido akan membekas. Kaido lalu bertanya-tanya, apakah Zoro menggunakan Hoshoku haki? Belum diketahui kenapa Hoshoku haki Zoro baru bangkit saat ini. Namun, Zoro sendiri tidak menyadari kalau dia punya Hoshoku haki. Oke teman-teman, itulah 15 fakta Roronoa Zoro di One Piece yang mungkin belum kalian ketahui. Makasih buat kalian yang udah nonton channel aku. Tetap tunggu kontenku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh iya, notifikasinya juga supaya kalian dapat informasi konten-kontenku selanjutnya. Bye-bye, see you next time.